Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kimia kita pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah pengertian kelarutan, kemudian hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau S dan KSP, hubungan S, KSP, dan pH, kemudian pengaruh ion senama, dan yang terakhir adalah meramalkan pengendapan. Masih ingat gak sih kalian kalau suatu garam itu dilarutkan ke dalam air, nah apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kalau kita punya garam AgCl dilarutkan ke dalam air, gimana reaksinya? Oke, kita jawab yang pertama dulu. Jadi, padatan garam itu akan terdisosiasi atau terionisasi gitu ya, menjadi ion-ionnya, yaitu kation dan anion di dalam air. Nah, sama halnya dengan AgCl, AgCl juga akan terionisasi jadi Ag+ dan Cl-. Namun, berbeda jenis reaksinya. Kalau kita punya NaCl, NaCl itu kan hanya Na+ tambah Cl- dengan panahnya itu satu gitu ya, satu arah. Nah, sementara kalau AgCl ini panahnya dua arah, alias reaksinya berkesetimbangan. Ini apa sih hubungannya? Nah, kalian masih ingat nggak pada materi kesetimbangan kimia itu ada asas Lee-Sedley. Nah, asas Lee-Sedley ini adalah asas yang bisa menjelaskan mengenai pengaruh pergeseran kesetimbangan karena faktor-faktornya. Apa saja? Ada konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Kalau misalnya suatu sistem pada kesetimbangan mengalami perubahan ini, gitu ya, konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan, maka sistem itu akan menyesuaikan sebagian dirinya untuk meniadakan pengaruh perubahan yang diterapkan dan kesetimbangan baru tercapai. Jadi, kalau misalnya kita punya AgCl, ini kan kesetimbangan ya, ditambahkan ke dalam sistem ini adalah Ag+, maka gimana caranya supaya sistem ini tetap setimbang? Pasti akan melakukan perlawanan kan, yaitu dia akan bergeser dengan cara gesernya ke arah lawan ketika ditambah. Nah, sekarang ketika larutan garam dilarutkan ke dalam air, maka garam itu kan akan melarut ya dan menjadi ion-ion. Namun kalau misalnya kita terus-terusan nih tambahin garam terus aja, maka pasti kan suatu saat itu bakal ada garam yang tidak larut gitu. Kenapa sih bisa demikian? Nah, kira-kira apa sih pengertian kelarutan itu gitu ya? Kelarutan itu berasal dari kata solubility ya, maka lambangnya itu S, S kecil ya, karena dari solubility. Ini merupakan jumlah maksimum zat larut yang dapat larut dalam sevolume pelarut pada suhu tertentu. Jumlah maksimum ini atau jumlah maksimum zat larut ini bisa dicatatkan dengan apa? Dengan satuan massa, misalnya gram, gitu kan ya. Atau bisa juga satuan mol. Maka harus dicari dulu ya massa per mr. Sementara sevolume pelarut sendiri dinyatakan dengan mililiter atau liter. Nah, sehingga satuan untuk kelarutan itu adalah gram per liter atau boleh juga mol per liter. Masih ingatkah satuan dari apa nih mol per liter? Ya, ini merupakan satuan dari molaritas. Ya, maka kelarutan itu sering disebut juga konsentrasi atau molaritas karena satuannya itu sama, mol per liter. Atau kadang ada juga yang menuliskan satuannya itu gram per liter, tergantung soalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada apa saja sih? Ada suhu, ada pH, dan ion senama. Nah, ini ketiga ini bagaimana sih pengaruhnya ya terhadap kelarutan? Yang pertama adalah pengaruh suhu terhadap kelarutan. Nah, suhu tertentu maksudnya kelarutan akan berbeda pada suhu yang berbeda, jelas. Kalau kita melarutkan garam misalnya pada air 25 derajat dan kita bandingkan dengan yang 50 derajat misalnya airnya. Gimana kelarutannya? Akan sama atau beda? Ya, itu akan berbeda. Akan lebih cepat yang larutnya itu yang mana? Yang lebih tinggi suhunya, ya. Semakin tinggi suhu, maka kelarutan itu akan semakin besar. Nah, semakin rendah suhu, maka kelarutan itu akan semakin kecil. Contoh soal kelarutan, misalnya kita punya pada suhu tertentu kelarutan garam NaCl adalah 468 gram per liter. Hitunglah kelarutan garam NaCl tersebut pada suhu tersebut gitu ya dalam satuan mol per liter. Nah, di sini diketahuinya itu gram per liter. Gimana caranya sih kita itu mengubah dari gram per liter menjadi mol per liter gitu ya. Di mana diketahui massa atom relatif dari Na adalah 23 dan Cl adalah 35,5. Kemudian kita cari MR NaCl dulu ya. Dari MR bisa ya. Maka MR-nya itu dapat 58,5. Nah,
kelarutan NaCl menjadi dari gram per liter menjadi mol per liter, ya, maka ini tinggal dibagi mR-nya saja. Kenapa? Coba perhatikan satuannya. Nah, di sini kan kelarutannya 468 gram per liter. Ini kan gram per liter, gitu ya. Lalu dibagi mR, mR itu satuannya gram per mol. Nah, nanti kan gramnya coret, gitu kan ya, seret, seret, nanti molnya ke atas kan. Hasilnya itu 8 dengan satuan mol per liter. Kemudian, nah ini ada tingkat kejenuhan larutan. Misalnya kita punya pelarut air 100 mili pada suhu 25 derajat. Nah, ke dalamnya ini kita tambahkan garam 3 gram. Nah, maka ketika diaduk gitu ya, maka di sini si garam tersebut yang 3 gram ini larut semuanya. Maka di sini ada berapa gram? 3 gram. Kemudian ditambahin lagi nih 3 gram. Ini ya. Nah, ternyata semuanya itu masih larut. Berarti totalnya ada 6 gram kan? Nah, itu ya. Jadi ini ada 6 gram ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi 2 gram. Ternyata di sini ada apa nih? Endapan sebanyak 2 gram. Gitu. Kemudian yang larutnya itu 6 gram. Yang mana ini yang 6 gram? Yang tadi, yang ini. Gitu ya, yang sebelumnya. Ya, nah maka untuk larutan satu, ketika suatu larutan itu ditambahkan zat terlarut, misalnya ya, dan dia masih bisa larut, maka dikatakan larutan itu adalah larutan belum jenuh. Ya, karena masih bisa melarutkan. Nah, sementara kalau yang sudah tidak bisa melarutkan, ini kan, ketika ditambahkan 2 gram yang ini, dari larutan 2 ya, pengen berubah jadi larutan 3, nah ini kan ditambah 2 gram nih. Nah, ternyata 2 gram ini nggak larut. Maka larutan ini disebut larutan jenuh. Gitu. Sudah tidak bisa melarutkan. Sehingga kelarutan si zat X tersebut berapa? Yang ini kan yang bisa larutnya ya 6 gram. Dalam berapa mili? Dalam 100 mili air. Jadi kelarutannya adalah 6 gram per 100 mili air atau kalau diubah ke liter berarti 60 gram per liter. Nah, itu adalah pengertian dari kelarutan. Jadi batas maksimum suatu zat larut bisa larut dalam pelarutnya. Kita lihat lagi nih tingkat kejenuhan selanjutnya. Larutan 3 itu kan ada yang tidak larut ya 2 gram. Ini kan. Nah, selanjutnya ke dalam larutan 3 ini kita tambahin lagi nih 2 gram. Ya udah pastilah mengendap gitu ya. Karena kan tadi ada endapan 2 gram, ditambahin lagi 2 gram, pasti endapannya itu akan bertambah jadi 4 gram gitu ya. Nah, yang larutnya itu 6 gram. Kemudian larutan 4 ini dipanaskan gitu ya sampai suhu 70 derajat. Ternyata si endapan yang 4 gram tadi larut semuanya. Ya, tadi kan faktor suhu teh ya. Nah, sehingga yang larutnya itu totalnya ada 10 gram. Ya, 6 tambah 4 gitu kan. Nah, ini menjadi larutan 5. Nah, kemudian dari suhu 70 derajat kita dinginkan sampai 25 derajat lagi ya. Nah, ketika didinginkan, ketika tidak ada gangguan, ini masih larut nih. Nah, 10 gram tadi ya. Nah, terus sama kita dikasih gangguan. Ya, yang ini teh dikasih gangguan. Nah, ternyata timbullah endapan yang setelah ditimbang itu adalah 4 gram. Jadi endapannya akan kembali ke semula yaitu 4 gram. Disebut apa saja larutan-larutan ini? Yang larutan 3 dan 4 tadi kan tidak bisa melarutkan lagi. Ya, larutan 3 kan disebut larutan jenuh, maka larutan 4 juga sama larutan jenuh. Nah, sementara larutan 6 yang ini lewat jenuh. Kenapa? Karena kan tadi batasnya itu kan 6 gram per 100 mili. Nah, ketika didinginkan dia larut nih 10 gram. Ya, maka itu sudah melewati masa jenuhnya. Tapi ketika diberi gangguan dan ada endapan lagi sebanyak 4 gram, maka dia kembali lagi ke kelarutan 4. Ya, 6 gram yang larut, kemudian yang tidak larutnya 4 gram. Maka larutan 7 disebutnya larutan jenuh. Karena kelarutan si zat X itu 6 gram per 100 mili atau 60 gram per liter. Nah, ini tingkat kejenuhannya. Jadi, berdasarkan tingkat kejenuhan, larutan itu ada 3. Ada belum jenuh itu belum mencapai jumlah maksimumnya ya, jadi masih bisa larut. Nah, kemudian kalau jenuh, itu sudah mencapai, tadi kan ada endapan teh ya, larutan 3 dan 4. Nah, lewat jenuh,
ketika jumlah zat terlarut melebihi jumlah maksimum yang dapat larut yang seharusnya pada suhu tertentu. Jadi ini mah setelah dilakukan perlakuan. Jadi diberi pelakuan tadi kan dipanaskan 10 gram larut. Nah, itu disebutnya lewat jenuh. Kesetimbangan dalam larutan jenuh, di dalam sistem tersebut terdapat larutan jenuh dan padatan yang tidak larut gitu ya. Misalnya padatannya itu adalah tadi AgCl. Kemudian AgCl itu kan garam yang ketika dilarutkan akan terdisosiasi sempurna gitu kan menjadi ion Ag+ dan Cl-. Ini adalah endapan si AgCl, larutan jenuh karena ada endapan. Jadi si endapan ini adalah AgCl. AgCl itu dia terionisasi jadi Ag+ dan Cl-, larutannya juga sama Ag+ dan Cl. Nah, namun karena dalam sistem tersebut terdapat padatan AgCl yang tidak larut, ini kan ya. Nah, maka padatan AgCl yang tidak larut akan membentuk sistem kesetimbangan dengan ion-ionnya, sehingga reaksinya seperti ini. Jadi itu asal-usulnya. Kenapa reaksinya itu kesetimbangan? Ya, masih ingat ya, kalau reaksi kesetimbangan itu punya harga K. Harga K-nya itu atau tetapannya itu konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Kenapa tidak dibagi konsentrasi AgCl? Karena dia itu fasanya padat. Padat itu tidak masuk gitu ya. Nah, harga K pada reaksi ini disebut harga KSP atau tetapan hasil kali kelarutan, konstanta solubility product ya, atau disebutnya tetapan hasil kali kelarutan. Nah, mungkin itu saja video yang pertama tentang materi KSP. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.